Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Sehat selalu ya. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol nih, lagi ada kegiatan kholwat. Jadi para alumni atau para saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita yang pernah belajar di sini sedang melakukan konsentrasi yang cukup serius ya. Dan ya kegiatannya seperti ini. Kalau siang saya ngontrol di sini, kalau malam juga ngontrol gitu. Tetapi ya mereka tidak tahu kalau saya ngontrol di luar sini. Kenapa? Karena teman-teman kita ada di dalam ya. Saya cuma lewat ngecek gitu ya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini di ruangan ini ada dua orang. Di ruangan ini ada wanita satu, cuma satu orang. Di situ ada Pak Kiai dari Kota Garut. Ada dua orang yang sebelah sini. Di sini ada si Mbak satu orang. Nah, jadi ini rutin di sini baca ratib. Iya. Dibaca tadi. Sa Series ke diri. entas. Enggak, cek beres. Ya timang asep nu ayeuna karekas. Itu ya asep nu jalan. Itu mah ieu tadi Pak yang ini latihan aja bacanya jadi bisa ngaji teh. Oh ya. Tadi nu karekanyar. Ya, belajar ngaji nggak fokus. Jadi latihan aja bacanya enggak apa-apa. Nanti ikro belajar ikro. Fokus latihan. Fokus ikrona ya ngaji. Iya. Terus udah dinyalain tadi satu. Di sini penuh, jadi di atas paro, di atas ada dua orang, di sini penuh semua. Nah, tapi masih bisa ini 3 orang. Jatahnya 3 orang di sini. Itu 1 2 3 yang Itu 3. Iya, jatahnya 3. ini 2. Di kobong satu lagi ruangan. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi di setiap ini penuh, tertutup, harus tertutup. Jadi di sini seperti itu. Kalau nggak bisa ngaji, kita ajarkan baca Iqra, baca Quran dulu. Itu. Jadi betul-betul konsentrasi tinggi ya, harus betul-betul butuh proses, butuh waktu. Kalau belum bisa ngaji, nanti setiap hari ada jam untuk belajar ngaji setiap hari. Kalau sudah belajar ngaji nanti masuk berzikir seperti ini ke sini ya. Nah, gitu. Nih, di sini di dalam ada 2 orang, ada Pak Kiai. Lagi berzikir konsentrasi. Yo, konsentrasi. Ini jadwal ngantuk jam segini, lawan. Jadwal ngantuk ini jam 1:30 jadwal ngantuk ya, harus dilawan. Nah, di sini ada 2 orang, sendalnya cuma 1 kan.
Nah ini ada dari Padang, si Uda. Si Uda dari Padang sudah 3 hari di sini. Konsentrasi, sila, duduknya sila, konsentrasi. Dimulai sila, ngantuknya dilawan. Nah, jadi begitu ya. Jadi proses kholwat itu seperti apa sih di sini, atau riadohan itu seperti apa ya? Seperti itu tadi ya, yang dilihat sama kita seperti itu. Jadi ini adalah sebuah proses untuk menempuh atau memperdalam sebuah keilmuan. Jadi tidak mudah, sangat tidak mudah, butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh juga ketekunan. Harus tenang, dingin. Nah, seperti karakteristik seekor ikan atau kehidupan ikan. Harus tenang, adem. Seperti itu. Jadi seperti itu ya caranya. Seperti apa sih apa yang dilakukan saat berkholwat itu? Nah, yang dilakukan saat berkholwat itu ya seperti ini ya. Jadi proses dimana pematangan batiniah ya, pematangan, bisa disebut pematangan tapi bisa juga disebut pengasahan atau registrasi ulang gitu ya, atau pembersihan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu setiap tahun sekali. Jadi pembersihan ulang setiap tahunnya, atau lebih jelas lagi adalah proses dimana membuang kotoran-kotoran, karena ilmu itu pastinya harus dipakai ya, dipakai untuk menolong orang, dipakai untuk membantu orang, dipakai untuk mengobati orang. Nah, di situ maka ilmu itu terkadang terkontaminasi ya. Terkontaminasi, atau khodam-khodam itu terkontaminasi dengan lawan kita gitu ya. Dengan lawan kita atau dengan apa namanya? Ya, mungkin pihak-pihak kedua yang berseberangan dengan kita caranya ya. Gitu. Nah, di situ akan ada kontaminasi. Gitu, karena berbenturan antara keilmuan kita dengan keilmuan dia, itu berbenturan. Nah, otomatis akan ada kontaminasi virus gitu. Nah, ini yang harus dinetralkan di setiap tahunnya. Agar apa? Agar kita tidak terbawa hawa-hawa yang tidak baik, hawa negatif. Apalagi itu jin-jin hitam, jin-jin jahat. Nah, otomatis ada kontaminasi. Nah, dikhawatirkannya seperti itu. Makanya harus ada register ulang, atau harus ada
cara pembersihan ulang. Karena apa? Agar tidak terkontaminasi kehidupan kita, karena ilmu kita terpengaruh dengan virus itu ya, nanti ada pengaruh ke kehidupan kita juga gitu, membawa karakter yang gak baik ke kitanya gitu, ke hati kitanya jadi kotor, jadi pokoknya prasangka-prasangka jelek dan jahat itu akan keluar nantinya dari pikiran, dari hati, iri, dengki dan lain sebagainya, cemburu sosial dan lain sebagainya. Itu salah satu termasuk penyakit-penyakit hati ya. Cemburu sosial, iri hati, dengki, merasa direndahkan, merasa kalah gitu. Nah, itu salah satu penyakit hati. Karena apa? Dibilang penyakit hati karena jika orang itu menguasai ilmu hati, maka dia tidak akan peduli dengan hal-hal semacam tadi gitu. Bahkan dia tidak peduli dilihat orang lain atau tidak, karena yang dia pikirkan hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sudah mampu hati kita ke arah sana, nah itu sangat luar biasa bagus dan harus nyampe ke arah sana. Nah, di setiap 1 tahun sekali disitulah saya mencoba membimbing dengan pengalaman, dengan cara setiap 1 tahun itu harus. Nah, ini bahasa teorinya. Nah, bahasa batiniahnya di setiap tahunnya di bulan ini harus dilakukan itu secara obrolan batiniahnya adalah karena ada sesuatu yang tidak terlihat, suatu sinyal, suatu energi yang tidak terlihat. Dan kenapa harus dilakukan di tempat di sini seperti itu? Karena tidak semua tempat itu mempunyai sesuatu, mempunyai titik ya. Tidak semua tempat. Kalau semua tempat mempunyai titik, mungkin dimanapun bisa gitu. Salah satu contoh, banyak sekali contoh kenapa hanya tempat-tempat tertentu yang dipakai. Nah, siapapun dia, tokoh agama apapun dia, pasti ada titik-titik tertentu yang dia pakai. Anda pelajari sejarah agama Anda. Nah, berarti di titik tempat itu, di titik lokasi itu ada sesuatu. Itu satu, ada dari ridhonya seorang guru kita. Dua, ada dari memang titik lokasinya yang sudah dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi ada 2 titik seperti itu ya. Nah, jadi makanya harus betul-betul dilakukan, karena disitulah momen kita untuk satu, menaikkan pengalaman gaib, 2, mencari karomah, mencari berkah gitu. Nah, ini banyak yang bicara tentang karomah. Karomah itu tidak begitu saja keluar. Gimana caranya agar karomah itu keluar? Sulit sekali dan tidak bisa direncanakan. Tidak bisa direncanakan, tidak bisa diinginkan, tidak bisa diharapkan. Kalau diharapkan sih boleh ya, tapi tidak bisa dipastikan. Jadi kita akan berkaromah atau tidak itu tidak bisa dipastikan. Sangat tidak bisa dipastikan kita, wah saya ingin berkaromah gitu. Itu nggak bisa dipastikan. Kenapa? Karena orang yang mempunyai karomah, itu dia tidak akan tahu bahwa dirinya berkaromah. Tidak akan tahu. Dan orang yang diberikan karomah oleh Allah, dia tidak pernah mengharapkan ingin mempunyai karomah. Nah, di situ ya. Ini sangat penting. Nah, jadi seperti itulah proses. Setiap 1 tahun hanya 3 hari atau paling lama 11 hari. Dibuka dari tanggal 6, ditutup tanggal 18 ya. Tanggal 17 lah gitu. Tanggal 18 terakhir ditutup. Nah, itu bulan hari inti di bulan Maulud yang ada di sini. Di luar itu boleh nggak? Boleh. Di luar itu boleh, nggak apa-apa. Untuk umum terbuka bebas ya. Gitu. Nah, jadi kali ini yang hadir saya tidak publikasi ya. Saya tidak publikasi karena memang nggak biasa publikasi, nggak biasa dipamerkan. Mungkin nanti tergantung bapak-bapak ibu-ibunya bersedia tidak dipublikasi. Nanti kalau bersedia ya nanti saya publikasikan. Gitu. Jadi seperti itulah proses. Yang namanya proses itu harus ada bimbingan. Kenapa harus ada bimbingan? Karena memakai cara, memakai teknis dan memakai memakai arahan-arahan yang harus tepat sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami oleh yang pernah mengalami lebih dulu gitu. Sebetulnya kalau tidak punya guru pun tidak masalah kalau kita mempunyai wawasan yang cukup luas gitu ya.
tentang tata caranya bagaimana, sistemnya bagaimana, di hari ini apa, di hari itu apa. Nah, tidak masalah tanpa guru juga sebetulnya. Nah, cuman kebanyakan resikonya tinggi gitu, karena kegagalan 70% lebih ke arah gagal, 70%-nya 70%-nya ke arah gagal. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Nah, biasanya nanti kedua, ketiga, keempat, kelima baru mulai paham kalau sendiri ya gitu. Jadi seperti itu kegiatannya di bulan Maulud ini. Alhamdulillah banyak yang hadir, meskipun tidak semuanya hadir gitu ya, tidak semuanya hadir karena kembali manusia tidak sama pemikirannya, dan kembali cara pun tidak akan sama gitu. Jadi lakukan dengan cara masing-masing, silahkan punya cara seperti apa dipakai saja gitu. Yang penting tujuannya satu, mengarah kepada hal-hal yang baik-baik, itu aja tujuannya ya. Dengan cara apapun bebas, mau ikut cara di sini silahkan, tidak ikut cara di sini tidak masalah, karena cara di sini bukan satu-satunya cara yang paling bagus, masih banyak cara yang lebih bagus dari di sini, seperti itu ya gitu. Karena manusia itu miliaran pikirannya, jadi akan lebih banyak lagi yang lebih bagus dari tempat di sini. Jadi boleh ikuti cara manapun, dimanapun, dengan siapapun. Yang penting tujuannya kita adalah belajar memperbaiki diri dan berbenah hati gitu. Karena apa harus berbenah hati? Karena usia manusia itu bertambah, bukan nambah usianya gitu. Usia manusia bertambah tetapi berkurang gitu. Jadi masa hidupnya berkurang. Nah, jadi semua manusia masa hidupnya berkurang, makanya selama masa hidupnya masih diberikan kesempatan untuk berjuang untuk agama Allah ya. Karena kita itu berkurang, semakin hari semakin berkurang. Nggak tahu besok kita pasti akan mati. Jadi sebelum mati manfaatkan untuk membenahi hati dan pikiran kita gitu. Karena kalau sudah mati mau berbenah apa? Susah. Kalau mati kita mau ngebenahi apa kalau sudah mati? Boro-boro berbenah diri. Kalau sudah mati itu dosa yang sudah kita perbuat saja sulit kita proses, sulit kita sangat sulit kita perbaiki. Nah, jadi memperbaikinya ya semasa hidup kita. Semasa hidup kita perbaiki, kita proses agar lebih baik, agar lebih terarah hati kita, pikiran kita kepada jalan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya doakan untuk semuanya, semoga bisa mengikuti teman-teman kita di sini dan dimanapun, tidak harus ke sini. Yang penting intinya belajar, terus belajar dan belajar dimanapun, dengan siapapun, kepada siapapun. Kita semakin hari usia kita semakin berkurang, itu aja yang harus diingat ya. Nah, semakin hari usia kita semakin berkurang, jadi harus diperbaiki. Tentu cara memperbaiki banyak ya, banyak versinya. Nah, dan ada kisah yang lagi yang lagi viral tentang Joko Kendil ya. Saya jawab sekalian di sini ya, Joko Kendil. Nah, Joko Kendil yang musafir itu saya pernah lihat ya, musafir yang berjalan itu. Kalau untuk saya pribadi sebetulnya itu bukan hal yang aneh, Kenapa saya bilang bukan hal yang aneh? Karena dulu saya mungkin hampir 4 tahun, hampir 5 tahun saya melakukan itu juga. Dulu kala ya. Dulu hampir nyampe 5 tahunan. Nggak nyampe 5 tahun tapi ya sepertinya. Saya pernah melakukan itu. Sama. Jadi itu bukan sesuatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang asing bagi saya pribadi gitu. Tetapi bukan untuk bagi saya, sebetulnya bagi kaum supranaturalis, untuk kaum supranaturalis seperti saya ini sebetulnya itu bukan hal yang aneh, karena hampir semuanya melalui masa-masa seperti itu, hampir semuanya. Tetapi saat menjadi musafir itu tidak sama caranya, berbeda-beda. Kalau saya dulu kebetulan berjalan tidak boleh membawa uang dan tidak boleh meminta waktu itu. Jadi kalau ada yang memberi saja, kalau nggak ada yang beri ya berarti udah senemunya aja. Kalau nemu ya dimakan, nggak nemu ya puasa gitu.
Tapi alhamdulillah yang takjub itu adalah masyarakat kita itu paham ya. Jadi mereka menawarkan. Nah, karena pantangannya nggak boleh minta, jadi ya mereka menawarkan, masya Allah. Itu kebesaran Allah. Ya sehari 2 kali, alhamdulillah. Sehari 1 kali masih bisa makan. Minimal sehari 1 kali masih bisa makan, diberikan rezeki oleh Allah. Saat saya dulu menjadi musafir, seperti Ki Joko Kendil itu. Nah, dan menjadi musafir itu berbeda, tidak sama. Ada yang boleh minta, ada yang tidak boleh gitu. Ada yang boleh membawa uang ala kadarnya, ada juga yang tidak boleh sama sekali. Kalau saya tidak membawa sepeser pun uang, dan tidak membawa HP, tidak membawa apa-apa. Hanya bawa alamat saja dan baju 3, bawa baju 3 sama yang dipakai. Nah, itu saya lakukan. Jadi nggak pulang, kita selama bertahun-tahun itu di jalan, hidupnya seperti itu, berjalan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya bersinggah, misal di musola-musola, atau singgah ke guru-guru mulia kita, singgah di mana minta doa ke guru-guru yang sudah jalan, atau singgah ke padepokan-padepokan yang sudah berjalan, yang sudah dijawab doa-doanya, singgah ke tempat-tempat, ke majelis-majelis, ke para tokoh-tokoh supranatural yang sudah berjalan, ahli-ahli hikmah, para alim ulama, para kiai. Kita berjarah juga, jarah ke makam-makam para waliullah, kita singgah di sana. Jadi kita itu disibukkan dengan berzikir di satu, silaturahmi, berjarah ke makam-makam para waliullah gitu. Jadi di tempat itu kita berzikir, dan sepanjang jalan kita hanya mengingat Allah, berzikir di dalam hati, tidak terlihat. Nah, jadi semua musafir itu, kalau yang ajarannya Islam kan ada yang kejawen juga ya, yang kejawen beda lagi. Kalau yang memang ajarannya Islam, kalau seperti saya, jadi saat menjadi musafir itu lebih banyak berdoa, berzikir kepada Allah di dalam hati kita, dan mentadaburi alam sambil kita jalan kaki. Itu kita nggak asal jalan aja. Pikiran hati kita tuh terkonsentrasi kepada Allah, dan kita siap mati saat itu juga. Apa buktinya kita siap mati? Buktinya tidak boleh membawa uang sepeser pun, baju hanya membawa 3 helai. Di situ sudah kalkulasi, sudah untung-untungan hidup kita itu. Nah, jadi untuk melihat musafir seperti itu, makanya saya saat ini pun kalau melihat, saya berhenti dulu, saya tawari makan. Soalnya takutnya sama seperti saya, nggak boleh minta. Kalau ditawari ya diterima, kalau nggak ditawari ya kita nggak nerima. Jadinya puasa nggak makan jadinya. Nah, makanya kalau sekarang saat ini pun, tapi alhamdulillah saya ketemu dimanapun pasti makan nggak gitu. Sudah makan belum? Tawarkan makan agar dia makan. Nah, tapi alhamdulillah sudah beberapa teman musafir kita itu singgah ke Padepokan Sangguraga. Terima kasih banyak semuanya. Kemarin ada dari santrinya Gusmik ya, dari santrinya Gusmik almarhum, masya Allah. Beliau sedang melakukan perjalanan ke Jawa Barat dan singgah ke sini. Ada 3 orang kalau tidak salah. Salah satu dari para santrinya Gusmik. Tapi Gusmik sendiri sudah tidak ada, beliau mungkin ini muridnya lagi. Singgah ada 3 orang, 4 orang singgah ke Padepokan Sangguraga. Alhamdulillah, terima kasih para saudaraku semuanya. Dan dari padepokan-padepokan lain, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, musafir-musafir yang tahu ke sini mampir ke sini ke Sangguraga. Alhamdulillah, ada yang seminggu, ada yang 7 hari gitu, ada yang 5 hari di sini. Masya Allah, terima kasih teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya. Semoga dan kemarin ada yang tidak ketemu ya, yang dari Jawa Tengah kemarin sempat kesini berdua, tetapi tidak bertemu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan waktu itu saya di luar kota, tapi saya dapat berita dari Pak Ustadz Rudi, barangkali nonton gitu, barangkali nonton saat ini. Saya mohon maaf, bukan saya tidak ingin bertemu, kebetulan memang sedang di luar kota. Gitu. Hampir semua musafir yang datang ke sini, jika saya ada di sini pasti kita berbincang dan berbagi pengalaman. Saya tidak pernah pelit gitu, kalau bertemu ya saya bagikan pengalaman-pengalaman saya sebagai yang lebih dulu gitu. Nah, kenapa? Karena harus gitu, harus kita yang sudah mengalami harus ceritakan kepada yang baru akan menempuh, agar lebih cepat mereka mencari jalan, agar lebih cepat mereka melalui proses. Jadi saling bantu, karena dulu saya pun saling bantu.
Dan saya singgah ke para tokoh-tokoh yang sudah jadi gitu ya, dan beliau-beliau itu mengarahkan gitu. Nah sekarang tugas saya itu mengarahkan kalau ada yang mampir. Nah insya Allah saya arahkan semampu saya, sebisa saya. Tapi kemarin mohon maaf tidak bisa bertemu kita ya. Jadi seperti itu, musafir itu adalah mengembara yang ikhlas lillah karena Allah Ta'ala, yang betul-betul hidup matinya itu sudah tidak dipikirkan lagi. Dia sudah betul-betul lepas. Lepas apa? Lepas ikhlas ridho. Mati di jalan kayak mau mayatnya ada yang nemuin mau enggak, udah bodoh amat gitu. Hanya ridha Allah yang dicari, dan hanya pikirannya hanya tertuju cinta kepada Allah. Dan musafir-musafir itu banyak yang menjadi waliullah, dan akhirnya dia sudah meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, duniawi yang fana ini, dan beliau betul-betul menjadi seorang wali. Banyak sekali ya, wali majdub, dan sudah hidupnya zuhud betul-betul. Nah semoga kita bisa ya, amin. Itu jadi seperti itu, para musafir itu sebetulnya orang-orang yang betul-betul sudah tidak memikirkan apa-apa selain Allah gitu. Bayangkan tanpa duit nekat, berarti kan sudah full 100%. Emangnya kita nggak punya duit galau terus? Mereka tuh udah nggak punya rasa galau sedikit pun gitu. Konsentrasinya sudah luar biasa. Nah kita 1 tahun sekali seperti ini saja untuk kholwat di sini, untuk riadoh di sini, belum tentu bisa kita ikhlas ridho, belum tentu bisa. Hati kita masih kotor, masih jauh, banyak pikiran-pikiran duniawi. Nah gitu, itulah penyebabnya. Jadi hati yang kotor, otak yang kotor, nah sehingga akan terpengaruhi oleh duniawi gitu. Nah ini penyebab terhalangnya keberkahan keilmuan ya. Jadi sebuah keilmuan itu akan berkah jika betul-betul kita cinta kepada pemiliknya, bukan hanya di mulut ya. Tapi kebanyakan orang di mulut aja. Keberkahan itu datang dari apa? Keberkahan itu datangnya dari pemberi berkah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendedikasikan kehidupan kita untuk Allah. Nah jadi ya seperti itu gitu. Caranya yaitu dengan fokus berzikir dan melatih keikhlasan. Bisa nggak kita melepaskan urusan duniawi untuk fokus belajar mendekatkan diri kepada Allah? Itu sangat sulit sekali, nggak mudah, tidak mudah, sangat sulit sekali, tidak mudah gitu. Untuk kelas kita itu tidak mampu seperti itu ya. Minimal untuk kelas-kelas kita ini ya minimal menjauhi hal-hal yang tidak baik, itu aja udah cukup bagus gitu. Nah ini beliau-beliau yang datang ke sini tuh yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya, luar biasanya apa? Ya luar biasa. Luar biasa meninggalkan urusan-urusan duniawi mereka untuk melakukan zikir di sini. Dan itu nggak boleh keluar. Keluar itu sehari cuma 1 kali. Kecuali mau ke toilet ya. Di sini sekarang sudah ada 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 15 orang yang di sini. Tuh. Di sini 2. Bawa sabun ya tadi. Ada beras di sana tadi masak. Jadi tugas saya ngecek sehari 2 kali, siang dan malam ngecek. Di sini tapi penuh, jadi di atas ada 2 orang lagi di kobong atas. Tapi nanti di sini kita siapkan lagi tempatnya untuk belajar khusus. Tapi ya saumalah kadarnya, tidak bisa mewah, tidak bisa bukan saya tidak menghormati saudara-saudara, tapi ya kan yang penting kan tidak kehujanan, tidak perlu mewah ya. Karena tujuan kita kan hanya mencari Allah, bukan mencari kemewahan. Masalah
kemewahan, ya semoga saudara semua mendapatkan apa yang diinginkan dan Allah berikan apa yang dihajatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi ini penuh di sini, tapi di atas ada 2. Tapi ini segera dibuat lagi saung berikutnya. Cara belajar ilmu supranatural itu nggak sederhana, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses, butuh cara, butuh strategi, butuh teknik, ya. Karena ilmu supranatural itu bukan ilmu logika, jadi tidak masuk logika, gitu. Tidak bisa dilogikakan, semua terjadi begitu saja dan tidak diinginkan, terkadang tidak direncanakan, gitu. Itu ilmu supranatural memang seperti itu, tidak bisa direncanakan sesuai keinginan kita, ingin apa, ingin jadi apa, ingin menerawang, ingin apa. Tidak semudah itu kita bisa menerawang, itu butuh proses. Menerawang alam gaib dan lain sebagainya itu butuh proses. Ada nggak alam gaib? Ya ada lah, jelas, tapi butuh proses yang sangat panjang dan tidak bisa dipaksakan, gitu. Hanya bisa diikuti seperti air, nanti lama-lama ikut masuk, ikut masuk, tanpa sengaja ikut masuk. Nah, yang sebetulnya sering terjadi adalah tidak paham bahwa itu wilayah dunia gaib. Nah, saat proses seperti ini dibantu penjelasan oleh saya langsung, dibantu penjelasan. Nah, jadi fenomena-fenomena gaib itu seperti apa, dibantu dijelaskan. Dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka pernah ke alam sana, ke alam gaib, masuk, gitu ya. Nah, tapi masuk ke alam gaib itu sangat tidak bisa di A atau B atau C, ya, gitu. Jadi tidak bisa dipastikan ini alam gaib atau bukan, terkadang halusinasi, gitu. Nah, terkadang halusinasi bukan alam gaib tetapi adalah halusinasi. Itu bisa terjadi, bisa. Itulah kesulitannya, makanya butuh bimbingan itu, karena banyak dunia abu-abu, itu banyak tanda tanya di situ. Si Abah lagi nyiapin saungnya, saung pakai bambu aja, yang penting gak kehujanan, ya. Ya, itu sekilas kegiatan saya di hari ini. Jadi nanti jumpa lagi. Nah, ini kegiatan di bulan Maulud, membimbing teman-teman agar mendapatkan harapan-harapan dan agar lebih mudah dalam belajar yang diinginkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti jumpa lagi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya. Oh, yang ingin belajar ke sini silahkan datang saja. Ya, yang ingin belajar privat langsung datang saja di sini 3 hari. Jadi siapkan dulu waktu 3 hari. Ya, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ya. Dan ada yang 11 hari untuk belajar privat di sini. Ada 3 hari, ada 7 hari. Nah, kalau mau belajar privat silahkan datang langsung saja. Gitu. Kontak nomor langsung aja, ya.